Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu. Tanggal 8 Oktober 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini. Oke, ini tidak ya, ini terlalu banyak. Kartu yang pertama keluar adalah flirt ya, orangnya gampang tergoda. Kemungkinan hari ini dia mungkin tergoda oleh orang lain, tapi juga sebenarnya dia masih sayang sama kamu. Jadi gimana tuh? Ya, ini orang masih sayang sama kamu, tapi aku lihat dia orangnya gampang tergoda. Jadi kemungkinan saat ini dia ya tebar pesona kah, atau memang sudah menjalani hubungan dengan seseorang. Tapi yang pasti di sini aku lihat ya kalau masalah tentang perasaan masih ada rasa sayang sama kamu, masih memiliki rasa cinta terhadap kamu, masih memiliki perasaan yang nyata untukmu, seperti itu ya. Karena menurut dia kamulah sosok yang pantas untuk dia cintai gitu. Kenapa seperti itu? Di mata dia kamu tuh orang yang pemberani, orang yang mandiri, orang yang punya power ya, punya power. Terus itu juga cantik, ganteng ya, pokoknya tepat lah ya, tepat sesuai karakter kamu itu, kayak membuat dia itu udah cocok banget sebenarnya ya menjadi pasangannya kayak gitu. Yaitu karena keberanian kamu, karena kesuksesannya kamu ya, karena kerja keras kamu, karena ketegasannya kamu ya, treatnya kamu, lemah lembutnya kamu, kelakuannya kamu, apapun yang ada di dalam dirimu, dia tuh suka ya. Oke. Kemudian getting to know each other, aku melihat di sini kayaknya kamu dan dia masih sama-sama saling stalkingan nih ya, masih saling cari-cari tahu keadaan satu sama lain, masih sering stalking entah media sosial atau mungkin cari kabar dari teman, keluarga atau siapapun. Yang pasti masih sering memantau ya, kamu masih sering memantau dia, dia masih sering memantau kamu. Jadi kedua belah pihak nih sama-sama ya, saling memantau keadaan satu sama lain. Oke, kemudian aku melihat di sini ada pay attention, red flags. Orangnya masih red flag, aku lihat di sini ya. Orangnya masih red flag banget, entah apa red flag yang dia lakukan, tapi yang di sini aku lihat kamu tahu kok apa red flag dia. Karena sedari awal semesta itu sudah kasih petunjuk ke kamu, sudah kasih lihat ya, nih orang ini begini, nih orang itu begono, nih orang begene gitu ya. Ya entah selingkuh, ternyata bohong, flirting gitu ya. Gampang tergoda, terus itu masih suka main-main atau apapun lah ya, manipulatif atau apapun. Yang pasti di sini kamu tahu kok ya red flag-nya orang ini. Calling your soulmate, aku melihat di sini dia masih berdoa ya, masih sering berdoa, meminta untuk bisa dipersatukan kembali dengan kamu, atau ya masih sering doa lah ya, kencang kuat gitu ya, karena dia menganggap kamu itu soulmate-nya, belahan jiwanya gitu ya, sehingga mau sejauh apapun ya, atau ada pun jarak ataupun perpisahan di antara kalian, dia ini selalu kayak kepikiran kamu terus, selalu merasa terkoneksi dengan kamu terus, selalu selalu seperti pasangan hidup gitu loh ya. Jadi kayak selalu ada gitu di bayang-bayang dia, di pikiran dia gitu. Bahkan ada heart to heart conversation di bottom of the deck-nya. Berarti nih orang ya sering kayak menyampaikan atau sering berbicara lewat batin dia, dan kayak dia koneksikan batin dia ke kamu gitu loh ya. Makanya di sini kalau misalkan dia lagi rindu kamu di sana ya, di sini kamu juga kayak ngerasa kok aku tiba-tiba rindu sama dia, kok
kok aku pengen tahu kabar dia, pengen stalking. Nah, itu dia juga merasakan itu. Jadi kalian satu sama lain itu saling merasakan, karena di sini masih ada heart to heart conversation. Jadi walaupun kalian tidak berbicara secara gamblang ya dengan mulut kalian, tapi ini lewat batin, dari hati ke hati. Seperti itu, ada percakapan dari hati ke hati. Jadi mau jauh apapun, sejauh apapun kalian ya kayak selalu terkoneksi gitu. Nampaknya kamu ini berdealing dengan seorang pria yang secara emosional ya, secara emosi itu belum stabil atau belum matang ya. Gampang berubah-ubah, masih pelin-pelan, masih suka nggak labil lah ya, masih labil ya, masih labil, emosinya suka marah-marah, tiba-tiba suka tersinggung ya. Ya kayak gitulah, pokoknya secara emosi ini orang belum stabil atau belum matang, sangat emosional orangnya. Terus juga aku lihat nampaknya orangnya gampang tertekan ya, orangnya gampang tertekan, terus juga gugupan orangnya acuh tak acuh ya. Orangnya sebenarnya nggak ramah, aslinya orang ini nggak ramah, orangnya naif, dingin ya, suka menarik diri, suka murung, tidak stabil, mendominasi, manipulatif ya, orangnya seperti itu. Kemudian aku melihat di sini kamu menjalin hubungan dengan dia itu mungkin selama ini nggak stabil karena salah satu emosi ya di antara kalian ini yang mungkin juga bermasalah, sehingga menyebabkan hubungan kalian juga nggak stabil, bermasalah ya. Terus itu juga mungkin selama ini kamu diperlakukan dia dengan rasa tidak hormat ya. Selama ini kamu seperti nggak dihormatin, nggak diperhatiin ya, tidak mendapatkan perhatian yang layak juga dari dia. Terus aku lihat nampaknya memang karena hubungan ini seperti ini mungkin sudah sudah dijalani, diberikan kesempatan untuk bisa berubah atau mencoba untuk merubah agar bisa intim, bisa langgeng, itu tetap nggak ada perubahan. Makanya di sini kalian kayak memilih waktu untuk sendiri-sendiri aja ya, untuk menenangkan diri masing-masing, mengatasi masalah apapun yang menimbulkan kekacauan di hubungan ini. Apa yang menjadi faktor utama fokus dari kekacauan di hubungan ini mending ditangani sendiri-sendiri kayak gitu. Kalau misalkan di sini dia gara-gara apa nih, gara-gara karir misal, yaudah dia akan meninggalkan kamu, dia akan fokus aja dengan karirnya, seperti itu. Ditambah lagi ya, aku lihat di sini ternyata memang ada seseorang, entah ini kamu atau dia, yang itu ternyata tidak jujur ya, tidak jujur atau pernah menipu kamu ya. Skenario terburuknya pernah melecehkan kamu atau pernah melakukan pelecehan terhadap orang lain, seperti itu ya. Sehingga aku melihat di sini kamu memilih untuk meninggalkan hubungan ini, kemudian membangun lingkunganmu sendiri yang aman, terjamin untuk diri sendiri ya. Karena mungkin ketika kamu dengan dia, ya buat apa tetap bertahan dengan situasi yang tidak dihargai gitu kan. Kamu tidak dihargai, situasinya tidak membuatmu merasa nyaman ya, justru malah menyakiti kamu, seperti itu. Makanya di sini aku lihat, apalagi kalau misalkan ada yang sampai dilecehkan, ditipu gitu kan,
Aku lihat di sini ya kamu lebih memilih untuk membuat atau membangun lingkunganmu sendiri yang aman, terjamin bagi dirimu sendiri, seperti itu. Ini bisa energi kamu atau energi dia ya. Aku lihat di sini nampaknya kalian punya suatu kebiasaan ya. Entah ini kebiasaan di hubungan kalian atau dia memang punya suatu kebiasaan biasanya suka suka apa tuh tebar pesona kah ya, gampang kebiasaannya itu gampang tergoda kah atau apa. Pokoknya di sini aku lihat ada yang memiliki suatu kebiasaan. Dia orang yang gampang sekali mengendalikan dirinya. Jadi kalau di sini ya dia walaupun misalkan cinta nih sama kamu, tapi kalau menurut dia sulit untuk dijangkau, maka dia akan tahan, ya nggak akan dia ungkapkan perasaan cintanya terhadap kamu gitu. Jadi orang yang pintar sekali mengendalikan diri dia, orang yang otoriter, terus orangnya modis, analitis, pemikiran itu hanya tentang uang, 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 uang. Kemudian aku melihat di sini orangnya itu mungkin mungkin ada yang bekerja di bidang peradilan, militer, polisi, atau penegak hukum, atau mungkin kalau misalkan nggak di bidang itu orangnya analitik banget ya, analisis banget. Jadi kalau mau mengambil suatu tindakan atau keputusan itu dianalisa banget gitu. Terus itu juga mungkin dia seorang pria dewasa yang tenang, disiplin, cerdas, ya, kuat, jujur, bisa jadi logika banget, rasional banget. Mungkin dia ini ada yang berzodiak Libra, Gemini, Aquarius, ya. Dia orang yang suka menggunakan otaknya daripada emosinya untuk menghadapi keadaan dan tidak suka mengungkapkan perasaannya di depan orang lain. Terus juga dia ini orang yang kalau dia memiliki gaya percakapan tuh yang hebat gitu, bisa mempengaruhi atau mungkin orangnya lemah lembut gitu ya. Jadi ngebuat orang menarik gitu loh. Ngebuat orang itu kayak tertarik gitu ya. Dia orangnya kalau udah menetapkan satu hati, maka dia akan setia. Aku lihat di sini ya. Dia orang yang melindungi orang-orang terdekatnya seperti itu. Terus itu dalam pekerjaannya ya, dia orang yang terjadwal gitu ya. Dan aku lihat dia ini orang yang bisa diandalkan. Kalau udah menjalankan tugas-tugas atau pekerjaannya, dia ini orangnya serius banget. Kemudian aku melihat di sini sebenarnya ya, dia itu merasakan kamu adalah sosok yang sosok kekasih bagi dia. Kenapa? Dia ini sebenarnya tertarik banget sama kamu karena kamu mungkin di mata dia itu cerdas, secara fisik kamu itu menggoda, secara emosional mungkin kamu ya bisa mengimbangi dia atau stabil atau ya ngebuat dia klik gitu loh, suka gitu ya. Jadi dari 3 hal itu, kamu itu di mata dia karena berintelektual, fisiknya oke, emosionalnya juga bagus, oke, sesuai dengan kriteria dia kayak gitu. Jadi dia menganggap kamu kekasih atau menganggap kamu mencintai kamu, menyukai kamu karena 3 hal ini. Terus itu juga karena di sini dia itu sangat mencari pasangan yang bisa mendorong dia untuk atau memotivasi dia untuk sukses. Dia memang mencari pasangan itu yang punya semangat juang yang tinggi untuk sukses. Nah, kamu tuh orangnya seperti itu. Kamu tuh orang yang sangat menjunjung tinggi kesuksesan dan kayak percaya diri banget gitu ya, percaya diri dan memang juga mau bertindak gitu ya, mau bertindak untuk sukses seperti itu. Makanya di sini dia sayang sama kamu, tertarik sama kamu, suka sama kamu kayak gitu ya. Karena kamu tuh orangnya bukan yang hanya temanggu atau hanya meminta-minta, enggak, tapi kamu tuh orang yang penuh dengan action dan keberanian. Itu tadi ya, kamu orang yang berpower seperti itu, kamu orang yang kuat ya, berani ya dalam mengambil resiko atau tindakan kayak gitu loh. Ya, karena di sini orang ini tuh sangat mencari pasangan yang bisa mandiri atau menjunjung tinggi kesuksesan gitu ya. Tujuannya ya untuk sukses gitu loh. Bukan yang kayak ada kan pemikiran kalau wanita tuh pemikirannya kayak mau nikah aja sama laki-laki yang kaya raya biar hidupku bisa
terjamin. Nah, kalau kamu itu nggak gitu pemikirannya. Kenapa? Kalau misalkan suami sukses ya itu bonus gitu. Tapi akulah yang wajib harus sukses. Nah, gitu. Pemikiran kamu tuh seperti itu. Itu yang membuat dia semakin merasa tertarik dan suka sama kamu, sayang sama kamu, cinta sama kamu. Gitu. Memang dia tuh cari pasangan yang pemikirannya seperti itu. Ya, yang apa? Saya juga harus sukses gitu, saya juga harus bisa mandiri, saya juga harus punya uang sendiri. Nah, seperti itu. Kamu pemikirannya seperti dan dia memang memang kriteria seperti kamu inilah yang dia suka gitu, yang membuat dia tertarik gitu. Oke, Two of Cups ya. Kalau aku lihat berarti memang gimana ya? Aku harus bilangnya. Sebenarnya kamu dengan dia ini sama-sama saling sayang, sama-sama saling cinta ya. Cuman ikatan di antara kalian ini butuh apa ya, kayak butuh pertumbuhan, butuh saling mengenal satu sama lain ya, butuh saling mengikat, berempati ya, butuh untuk saling setia, saling percaya, saling dipercaya, seperti itu loh, ada keyakinan. Kalau cinta of course aku lihat cinta ada di antara kalian, cuman nampaknya masalahnya adalah tentang empati, tentang kesetiaan dan tentang keyakinan. Kalau cinta of course cinta, aku lihat di sini kamu cinta dia, dia cinta kamu. Tapi mungkin karena di sini empati, karena dia orang yang terlalu dingin, ya terlalu cuek gitu ya, sehingga nggak ada effort apapun gitu loh, nggak ada tindakan apapun untuk memperjuangkan kamu, sehingga kamu pun mungkin jadi ragu, nih orang sebenarnya suka nggak sih sama aku ya, kok nggak ada tindakan apapun, nggak ada action apapun. Dan sebaliknya bisa jadi dia juga merasa seperti itu. Nah, ketika kamu mulai nggak yakin, ragu sama dia ya, di sini juga dia akhirnya kayak ragu gitu loh, apakah kamu memang orang yang tepat, kok apa ya, kayak dia juga ragu gitu ya. Ditambah lagi mungkin dianya tidak setia, ini kan orangnya flirting kan, orangnya gampang tergoda kan ya, orangnya gampang tergoda ya, atau memang suka menggoda juga gitu kan, sehingga kamu juga makin aduh nih orang gampang penggoda banget ya, apa gampang tergoda, gampang selingkuh, sehingga dibilang tentang kesetiaan ya masih sulit gitu loh untuk bisa dipertahankan gitu ya. Ada ketidakyakinan satu sama lain atau ada ketidaksetiaan di sini dan kurang adanya empati. Makanya koneksi kalian ini masih dalam masa pertumbuhan selama ini. Jadi belum di fase intim, fase yang gimana-gimana gitu. Masih dalam tahap penjajakan atau tahap perkenalan, tahap apa ya? Kayak tahap mengenali apa ya? Ya, tahap memahami gitu loh, belum yang kemana-mana hubungannya seperti itu. Dan aku lihat di sini pertumbuhan yang kalian lakukan ini ya memang memiliki potensi untuk menjadi lebih dewasa dan berkembang seiring berjalannya waktu, yang mana ini bisa memuaskan, yang mana hubungan apa ya, yang mana hubungan yang bisa memuaskan dan bermakna bagi kalian. Jadi kemungkinan ya hubungan kalian sebenarnya selama ini tuh kayak apa ya, belum ada kedewasaan. Entah ini salah satu atau dari kedua belah pihak belum adanya kedewasaan. Terus juga yaitu masalahnya tentang ketidaksetiaan, ketidakyakinan, kurang empati ya. Kalau masalah cinta of course ada. Cuman ya itu. Terus itu juga sehingganya kalau misalkan seperti itu ya, nggak ada kesetiaan, nggak ada keyakinan ya, hubungannya kan tidak memuaskan. Makanya di sini kalian selalu diuji dengan itu tadi, situasi-situasi atau kendala-kendala yang berhubungan dengan empati, kesetiaan dan keyakinan itu gitu. Makanya di sini hubungan kalian kalau misalkan kalian bisa menghadapi ini, maka hubungan kalian itu bisa lebih dewasa, atau kaliannya bisa berubah menjadi seseorang yang lebih dewasa, berkembang seiring berjalannya waktu, bisa saling memuaskan dan bermakna hubungannya gitu ya. Tapi kalaupun misalkan tidak bisa bersama, paling tidak kalian bisa sama-sama naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi dalam memahami, menghargai satu sama lain ya. Walaupun misalkan tidak bisa bersama ya, kalian menghargai keputusan masing-masing. Kalau memang ternyata tidak mampu atau tidak berani untuk mengambil resiko dalam hubungan, ya udah, ya berarti kayak
ya mau nggak mau ikhlas melepaskan, ya mengikhlaskan dia bersama yang lain, kamu bersama yang lain, seperti itu. Jadi ada tingkat kedewasaan diri di antara kalian, seperti itu. Dan kalian bisa saling menghargai satu sama lain, ya kan? Seperti itu. Dan Two of Cups mewakili hubungan baru yang berkembang, ya, dibangun atas kasih sayang romantis dalam hubungan percintaan. Jadi kemungkinan di sini dia mungkin sudah ada yang baru atau kamu yang sudah ada yang baru, seperti itu ya. Jadi kalian nanti akan bertemu dengan sosok yang baru, seperti itu. Oke. Kemudian apa nih? Six of Swords. Six of Swords-nya tegak, berarti kalian akan menemukan apa ya? Kalian akan bisa jadi kalian berdua atau salah satu di antara kalian bisa situasinya menjadi lebih mudah setelah masa-masa sulit, entah ini dalam pengambilan keputusan atau tindakan. Dan aku melihat di sini kayak bakalan ada hubungan di antara kalian itu akan ada penyembuhan, kestabilan, bahkan komunikasi akan muncul kembali di antara kalian berdua. Dan akan ada masa-masa penyembuhan terlebih dahulu ya. Kalau misalkan di sini hubungannya memang menyakitkan, membuat kalian patah hati, membuat kalian kecewa, terluka, itu disembuhkan dulu. Kemungkinan nanti suatu saat nanti akan ada komunikasi di antara kalian berdua. Jika kamu saat ini jomblo ya, jika saat ini kamu lajang, aku lihat di sini nampaknya kamu sudah pulih dari rasa patah hatimu dari hubunganmu yang kemarin dengan orang ini ya, dan siap untuk melanjutkan hidupmu atau melanjutkan hubungan lagi dengan dia atau melanjutkan hubungan dengan orang lain, seperti itu ya. Yang pasti di sini ya, aku melihat mungkin kamu merasa sedikit kecewa jika kamu bekerja sangat keras untuk membuat hubungan kalian yang terakhir kali itu berhasil gitu ya. Aku lihat banyak effortnya. Aku lihat di sini kamu yang lebih banyak effortnya, makanya ya aku lihat memang masih ada rasa kecewa ya karena hubungan yang kemarin tidak berhasil. Tapi aku melihat kayak sebenarnya ini bukan sesuatu yang benar-benar nggak berhasil gitu ya. Tapi kayak ada sesuatu hal-hal negatif sebenarnya yang perlu untuk kalian lepaskan dulu. Karena di sini hubungan kalian itu kemarin ada hal-hal negatif yang kalian tahan atau kalian pertahankan atau tidak dibuang jauh-jauh, tidak kalian rubah. Misalkan ya, kamu effortnya udah pol-polan tapi ternyata hal negatifnya itu ada di dia gampang selingkuh, dia gampang tergoda ya, dia orangnya cuek, dia orangnya tidak memfokuskan hanya ke kamu ya, sehingga ya mau kamu effortnya kayak apa juga kecewanya di kamu, karena ya kamu udah memberikan semua segala-galanya, effort, tindakan, pemberian, mau itu uang ataupun perhatian, waktu, perasaan ya, sehingga kamu yang lebih banyak berkorban dan menjadi korbannya, sehingga patah hatinya itu lebih sakit kamu. Tapi sebenarnya ini tidak benar-benar membuatmu merasa bahwa ini benar-benar selesai ya. Maksudnya gini, sebenarnya hubungan ini walaupun sudah berakhir atau sudah membuatmu kecewa, tapi sebenarnya tidak seperti itu ya. Sebenarnya situasi sekarang kalian dipisahkan, situasi kalian saat ini tidak dipersatukan, itu karena siapa yang masih menggenggam hal-hal negatif di dalam hidupnya dan di dalam hubungan ini, maka orang itu harus dirubah dulu. Hal-hal negatif itu harus dibuang jauh-jauh dulu, harus dilepaskan dulu, harus dirubah dulu. Nah, itu sebenarnya ya. Jadi siapapun di sini yang masih berpegang teguh pada hal-hal negatif, itu harus lepas dulu gitu. Harus dirubah ya.
Dan setelah kalian bisa atau setelah dia mengatasi masa-masa sulit dalam hidup dia akan memberikan ruang dalam hidup dia untuk membangun hubungan yang sehat, ya. Dan masa-masa ini adalah waktu untuk menyembuhkan, ya, menyembuhkan patah hati kamu, ya, mungkin patah hati dia juga, gitu kan. Nah, ketika nanti dia sudah bisa menemukan keberanian untuk meninggalkan hubungan yang penuh dengan ketoksikan ini, ya, maka aku lihat di sini pertengkaran di antara kalian akan berakhir, atau masa-masa menyulitkan di hubungan kalian akan berakhir, ya. Dan ini kadang ya dapat bermanifestasi setelah putus dengan seseorang, ya, kalian ini setelah putus, ya, secara bergantian, setelah bergantian mengalami masa-masa sulit dalam hubungan ini akan bisa berkembang bersama, asal kalian masih mau, gitu ya, kalian masih mau. Jadi kalau aku lihat Six of Swords ini berarti menandakan keinginan untuk beralih dari masa lalu yang kelam, ya, yang hubungannya toksik, menuju masa depan yang walaupun tidak pasti tepat akan menjanjikan, tapi aku lihat akan ada peluang bisa bersama. Asalkan ya kalian masih sama-sama mau dan kalian sudah sama-sama bisa berubah. Kalian bisa sembuhkan patah hati kalian, hal-hal negatif yang masih selama ini kalian genggam, entah ini dari kamu atau dari dia, bisa kalian lepaskan, seperti itu. Nah, kalau kalian masih mau, ya, ini orang akan komunikasi lagi dengan kamu, dia akan datang lagi. Cuman ya itu tergantung ya dari kalian apakah masih mau menjalani atau tidak, gitu. Oke? Yang pasti adalah kedepannya akan ada pendewasaan diri, ya, untuk kamu dan untuk dia, ya. Kemudian selain pendewasaan diri, ya, kalian bisa saling pengertian, ya. Kalau misalkan salah satu ternyata sudah ada penyadaran, oh ternyata dia toksik banget, udah deh aku nggak mau sama dia, aku mau cari yang lebih baik aja. Ya udah, dia mungkin akan merelakan kamu pergi dan mencari yang lebih baik dari dia, gitu loh. Itu pengertiannya, ya. Jadi kayak nggak akan memaksakan kayak gitu ya, atau menahan kamu seperti itu. Jadi kalau dibilang tentang peluang akan komunikasi lagi atau dia datang lagi, yes ada, tapi ya itu walaupun kedepannya nggak tahu akan seperti apa, ya tergantung dari kaliannya, seperti itu ya. Kalian masih mau bersama atau tidak? Karena di sini aku lihat juga ada Two of Swords ya. Masih ada kayak kebimbangan dari dia, masih ada keraguan dari dia untuk hubungan ini, ya. Saat ini kayak dia masih bingung untuk memilih antara dua pilihan, entah ini pilihannya adalah tentang melanjutkan hubungan dengan kamu atau tidak, atau pilihan lainnya bisa jadi ya antara kekasih dia yang sekarang atau kamu, gitu ya. Makanya di sini kayak dia butuh ruang untuk bernafas dan butuh waktu untuk mempertimbangkan untung ruginya dari situasi yang sekarang. Ya, kalau misalkan saat ini dia sudah ada yang lain, sudah ada yang baru gitu ya. Ya, dia mempertimbangkan nih mau lanjut sama yang sekarang atau sama kamu. Nah, terus itu juga ya mikirin apakah sama kamu mau dilanjutin atau enggak. Nah, itu. Ya, jadi saat ini dia lagi mempertimbangkan. Terus juga dia ini orang yang nggak mau terekspos. Maksudnya terekspos itu gini, kan ketika kamu kenal dia ya kemarin, deket sama dia, otomatis kan kamu tahu bibit-bibit bobotnya ya. Terus itu taulah orang yang seperti apalah aslinya dia ini ya, suka selingkuh, suka bohong ya, pokoknya jelek-jelek, kamu juga udah tahu dia. Nah, sebisa mungkin jangan sampai berita-berita jelek dia ini akan tersebar. Nah, itu juga yang dia pikirkan gimana caranya agar kamu jangan sampai mengekspos yang jelek-jeleknya dari dia, kayak gitu. Orang yang nggak suka terekspos kejelekannya. Ya, mungkin bisa jadi kamu berdealing dengan seseorang yang narsis, jadi nggak mau terlihat jelek di lingkungannya atau di luar sana, seperti itu. Gimana caranya
caranya agar kamu tidak memberikan dia wajah yang buruk gitu loh, ya, pandangan orang-orang yang buruk terhadap dia kayak gitu. Dia ya kamu tahu sendirilah sifat dia ini orangnya seperti apa ya. Oke, kemudian di sini ada King of Pentacles. Ya, berarti dia merasa bahwa kamu itu sekarang itu udah berkelimpahan ya. Ada kemakmuran, keamanan, terus juga dia merasa bahwa kamu ini orang yang ambisius ya, aman dari keuangan. Orang yang baik hati ya, cuman patriarki. Terus itu protektif ya, mungkin kamu seorang pebisnis atau ya kamu punya usaha, kamu orang yang berdiri sendiri, maksudnya itu bekerja gitu ya, mengandalkan dirimu sendiri ya. Bisa jadi kalau memang kamu bukan pebisnis ya, kamu bekerja dengan kemampuanmu sendiri, di atas kakimu sendiri, seperti itu. Kamu orang yang mampu kayak semacam penyedia. Jadi gini, kayak kalau misalkan dia butuh apa, kamu mampu menyediakan. Nah, kayak gitu loh. Ya, kamu kayak support system, support segala macam ya. Terus itu di mata dia kamu itu penuh dengan sensual ya, sensualitas gitu. Dan di mata dia kamu juga orang yang dapat diandalkan, seperti itu. Kemudian aku melihat mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah menjadi sosok ayah ya. Dia menganggap kamu, mungkin hubungan kamu terakhir kali dengan dia teman, atau ya dia menganggap kamu teman. Dia ini mungkin sosok pemberi nafkah, entah dia ini memang sudah punya anak, punya keluarga ya, atau yang menafkahi adik atau ibunya, orang tuanya, seperti itu ya. Intinya nih orang pemberi nafkah. Aku melihat kayak memang kayaknya sudah ada kesuksesan, atau ya dia sedang mencoba untuk sukses kembali gitu ya. Orang yang baik hati aku lihat di sini, dapat dipercaya, protektif juga. Dia berusaha membangun lingkungan yang aman, penuh perhatian bagi keluarganya ya. Dan dia ini orang yang menunjukkan cinta melalui tindakan daripada kata-kata. Dia ini orang yang menganggap bahwa komitmen itu sangat serius gitu ya. Jadi sebelum dia berkomitmen dengan seseorang, dia perlu mengenal lebih dalam dulu siapa yang dekat dengan dia atau yang berniatan untuk berkomitmen dengan dia. Dia harus bisa lebih mengenal lebih dalam sebelum melangkah lebih jauh. Terus itu juga sebenarnya kamu dengan dia ini hubungannya ya, kamu dengan dia sama-sama solid sih ya, sama-sama solid, stabil. Meskipun di sini aku lihat kalian itu terlalu individual ya, walaupun kalian solid, kalian stabil, tapi kalian itu kayak punya masalah, punya kayak menangani segala sesuatunya itu secara sendiri-sendiri gitu loh, tidak melibatkan satu sama lain, sehingga ya kayak nggak punya hubungan gitu loh ya, kayak pokoknya kayak kamu punya masalah apa, kamu tangani sendiri, dia punya masalah apa, dia tangani sendiri. Jadi kayak ya sendiri-sendiri gitu, kayak bukan pasangan ya, seperti itu. Kayak bukan orang yang sedang melakukan kayak kayak nggak deket gitu loh. Tapi kayak berteman gitu. Ada perasaan juga gitu ya. Jadi apa tuh sebutannya? Masih HTS mungkin kalian ya. Kalau aku melihat di sini ya, baik secara emosional maupun finansial, hidup kalian ini aku lihat akan nyaman bagi kedua belah pihak ya. Karena ini Pentacles, berarti memang saat ini kalian itu memang benar-benar lagi fokusnya di karir, keuangan, uang itu yang saat ini kalian jadi prioritaskan ya di dalam kehidupan kalian. Jadi kalau masalah percintaan itu kayak masih disingkirkan atau belum menjadi suatu prioritas dalam hidup kalian sekarang. Kamu fokusnya di karir, uang, dia pun fokusnya di karir dan keuangan, seperti itu. Dan memang ya, sebenarnya hubungan kalian ini karena kurang adanya waktu ya, kurang adanya quality time. Makanya di sini ya, hubungannya begini, hubungannya kayak nggak nyaman gitu ya, kayak nggak ada kedekatan. Jadi kalau misalkan kalian ingin ada kenyamanan di hubungan kalian, ada perkembangan di hubungan kalian, harus bisa meluangkan waktu untuk quality time bersama, seperti itu.
ya. Aku melihat dia ini seorang pria yang membumi, orang yang dewasa, sabar, ya, dapat dipercaya, stabil. Dia juga pengasuh, ya, maksudnya itu ngemong gitu ya, orang yang ngemong gitu. Cuman ya itu, orangnya memang masih prioritas dia itu di karir, keuangan, jadi fokus dia di situ. Ya, kalau masih masalah percintaan itu masih sulit gitu, apalagi kalau ditambah lagi kalian yang LDR. Ya, kalau ditambah lagi dengan LDR makin sulit gitu. Nampaknya orang ini ya saat ini tuh sedang dia sedang menahan diri, ya, menahan diri. Mau itu tentang perasaan dia terhadap kamu, dia tahan, ya, intinya menahan diri. Dia rindu kamu, dia tahan. Dia pengen bertemu dengan kamu, dia tahan. Semua serba dia tahan, ya. Karena saat ini aku lihat dia pengen tenang, pengen harmoni dengan kamu, tidak mau membuat masalah. Kenapa? Karena kan dia berpikir bahwa kalau misalkan saat ini ada ketidakmampuan yang dia berikan ke kamu, tapi dia paksakan datang ke kamu, takutnya nanti justru malah lebih menimbulkan cekcok di antara kalian. Atau memang terakhir kali kalian itu memang udah ada cekcok atau kesalahpahaman, sehingga ya saat ini mau dipaksakan juga nggak bisa, nanti justru malah tidak nyaman untuk satu sama lain. Jadi kalau aku lihat saat ini kayak dia mentolerir keadaan, ya udah, kalau misalkan saat ini kalian tidak bisa bersama, ya udah, mau dikata apa gitu loh, ya. Terus itu juga aku lihat di sini memang dia tidak melakukan perlawanan apapun atau tindakan apapun, dia cuman ya mengikuti alurnya aja, mengikuti alur jalan cerita kehidupan ini aja gitu. Dia tidak mau mengusahakan kamu, tidak mau memaksakan segala sesuatu gitu. Kalau dia lihat memang sulit untuk diperjuangkan, ya udah, mau dikata apa kayak gitu. Ya, jadi kalau aku lihat nih orang memang kayak temperamen dia datar, apa ya? Karena ya mungkin ya itu ada terhalang dengan keuangan, ya, terus itu juga mungkin kalau ada yang sudah punya pasangan terhalang oleh pasangan, keluarga, kan ditambah lagi dia ini ternyata pemberi nafkah kan, sehingga dia harus fokus dengan pendapatan, gimana caranya menghasilkan uang yang banyak untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, anaknya, istrinya, kalau punya istri, ya, di sini sudah punya istri, atau ya orang tuanya, seperti itu. Pokoknya fokus dia masih ke uang seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini ya wajar sih kamu penuh dengan tekanan ya ketika bersama dia seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini kalau misalkan di sini kamu masih lajang ya, kamu akan belajar untuk menyeimbangkan tanggung jawabmu ya terhadap hal lain di dalam kehidupanmu, bukan hanya sekadar tentang cinta-cintaan aja ya. Kalau misalkan di sini aku melihat juga kamu kayak mulai menyeimbangkan dirimu juga. Kalau misalkan saat ini dia sudah ada yang lain, ya kamu juga sadar bahwa ya kamu nggak berhak untuk memasuki atau merusak kehidupan berkeluarga dia atau percintaan dia gitu kalau dia sudah punya pasangan ya. Terus kalau misalkan di sini ini bukan masalah tentang pasangan, ya mungkin itu karena dia masih terhalang oleh materi, karir seperti itu, sehingga ya kamu juga bisa gitu menyeimbangkan. Ya udah, nggak perlu dipaksakan juga. Kalau memang nggak bisa, ya sudah, mau dikata apa gitu. Lebih baik fokus dengan karirmu, pencapaianmu, cita-citamu, keinginan-keinginanmu, kebahagiaan dirimu sendiri, seperti itu ya. Kamu ingin menjadi pasangan yang berbakti gitu loh ya. Walaupun di sini kamu cinta sama dia, ya kamu menganggap bahwa ya udah, anggaplah ini kayak bukti baktinya kamu ke dia, tidak merusak kehidupan dia, tidak mengganggu fokusnya dia, tidak mengganggu kehidupannya dia, seperti itu ya. Tidak mengganggu keluarga dia, seperti itu. Dan aku melihat memang akan ada kok ya, nampaknya akan ada seseorang di sini yang melihat sikap kamu yang seperti ini justru malah akan tertarik ya. Entah ini nanti bertemu dengan orang baru kah atau orang yang sudah kamu kenal kah, tapi
Saat kamu melakukan tindakan seperti ini, ya mengikhlaskan segala sesuatunya, ikuti aja rencana Tuhan. Di sini orang yang tepat akan tertarik kepada kamu. Ingat, orang yang tepat. Berarti kalau misalkan dia itu tidak bisa bersama dengan kamu, berarti dia bukan orang yang tepat, gitu ya. Aku lihat nampaknya semesta sudah mempersiapkan kok untuk kamu ya, orang yang tepat. Ketika kamu ikuti apa maunya Tuhan, maka orang yang tepat akan tertarik sama kamu, bahkan akan datang ke kamu seperti itu, ya. Oke. Toh di sini juga aku melihat ada Five of Swords, ya berarti ada hubungan ini ya atau koneksi ini sebenarnya tidak akan menguntungkan bagi kamu kalau kamu masih mau menjalaninya. Kenapa? Kalau aku lihat di sini emang ada pertanda bahwa banyak sekali ketidaksepakatan di antara kalian. Bahkan mungkin saat ini kalian sudah musuhan ya, karena mungkin ada konflik yang signifikan, terus juga komunikasi kalian itu buruk. Aku lihat ditambah lagi dia mungkin melakukan perselingkuhan, kecurangan, ya kan? Terus itu juga dia ini punya perilaku merusak diri sendiri, entah dia pakai narkoba, entah dia ini suka minum minuman keras ya, atau suka yaitu mungkin suka seks bebas atau gimana deh. Pokoknya ada perilaku yang merusak diri sendiri. Dia ini punya perilaku yang merusak diri sendiri. Jadi gak menguntungkan juga gitu loh kalau kamu memaksakan menjalani hubungan dengan dia seperti itu ya. Dan ya aku lihat juga memang sudah saat ini hubungan kamu dengan dia udah mencerminkan kegagalan dan lebih baik pergi gitu loh ya. Aku lihat memang saat ini sudah ada perceraian atau perpisahan di antara kalian, jadi nggak perlu takut ya atas tindakanmu meninggalkan dia atau saat ini kalian berpisah ya, karena memang kalau udah ada Five of Swords itu menandakan bahwa ini masalahnya berat, masalahnya udah parah ya. Parah ditambah mungkin dianya belum berubah-berubah juga, mereka mungkin dia ini sebenarnya sudah disadarkan tapi juga tidak mau tidak mau melakukan tindakan perubahan atau gimana. Jadi tidak menguntungkan kalau misalkan kamu memaksakan untuk menjalani hubungan dengan orang ini terus ya gitu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Sagittarius ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Oke, ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada 3, 18, 9, 1, 5, 16, 10, 4, 31, 25, 26, 2, 22, 12, 28, 13, 8, 23, 6, 21, 24, 29, 14, 17, 15, 19, 30, 11, dan 27. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Januari, Oktober, April, Februari, Juni, Desember, Juli, Agustus, Mei, September. Kemudian shio-nya bisa shio-nya kamu ataupun shio-nya dia. Silakan disituasikan saja. Ada shio kuda, shio anjing, shio macan, shio kerbau, shio babi, shio tikus, shio monyet, shio naga, shio ayam, dan shio kambing. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Yang terpenting adalah ceritanya sama ya dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. DGISBJTOKALEFUNXCHMYR. Aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.